Selamat pagi Pak Awan dan teman-teman. Hari ini saya Valerian dari kelas 11R nomor absen 27 akan menceritakan resensi novel saya. Yang pertama, judul resensi saya adalah Misteri yang Mencekam di Kamar Nomor 7. Judul novelnya Kamar Nomor 7. Pengarang novel bernama Hazahra. Penerbit Media Kita, tahun terbit tahun 2022. Tempat terbit yaitu Jakarta. Tebal buku yaitu 324 halaman dan 13 x 19 cm. Pendahuluan. Novel Kamar Nomor 7 yang ditulis oleh Hazahra menceritakan tentang sekumpulan murid SMA yang tinggal di asrama pada kamar nomor 7. Kamar tersebut umurnya menyimpan misteri dan rahasia kelam yang memakan setiap penghuni yang menempatinya. Cerita ini menggunakan misteri sebagai cara untuk menarik pembacanya untuk tertarik membaca. Kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh juga berpengaruh dalam mengupas karakter tokoh-tokoh tersebut. Selama jalannya cerita, pembaca akan dibuat bertanya-tanya pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai elemen misteri, karena semua peristiwa yang terjadi di cerita ini membuat pembaca mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan pada akhir cerita, pembaca akan diberikan reward yang berupa jawaban-jawaban dari misteri tersebut. Novel Kamar Nomor 7 ditulis oleh Hanifah Azhara atau yang bisa dikenal dengan nama Hazahra. Hazahra lahir pada tanggal 20 Agustus. Ia memiliki dua akun Twitter yaitu Greekveta dan Cisni. Selain itu, akun Instagram dan Wattpad-nya adalah Greekveta. Hazahra selama karirnya sebagai penulis novel sampai tahun 2024 hanya menerbitkan dua novel yaitu novel berjudul Tragedi terbit tanggal 10 Agustus tahun 2022 dan novel Kamar Nomor 7. Novel Kamar Nomor 7 karya Hazahra diterbitkan oleh Media Kita, sebuah penerbit yang berfokus pada buku-buku fiksi dan non-fiksi populer di Indonesia. Media Kita didirikan pada tahun 2007 dan telah menerbitkan banyak novel terkenal, termasuk karya-karya Terelie dan Leila S. Chudori dan Dewi Lestari. Media Kita dikenal dengan kualitas penerbitannya yang tinggi, dengan desain sampul yang menarik dan tata letak yang rapi. Penerbit ini juga aktif dalam mempromosikan buku-bukunya melalui berbagai media seperti media sosial, pameran buku, dan acara-acara literasi. Novel Kamar Nomor 7 sendiri telah menjadi salah satu buku terlaris Media Kita. Novel ini telah dicetak ulang beberapa kali dan telah diadaptasi menjadi film layar lebar. Hal ini menunjukkan bahwa Media Kita telah berhasil dalam menerbitkan dan mempromosikan novel Kamar Nomor 7, sehingga novel ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Isi novel, sinopsis. Di sebuah asrama yang disediakan oleh Yayasan Sekolah Swasta Favorit, beredar rumor yang membuat penghuni asrama Maitra Boarding High School menghindar salah satu kamar, tepatnya kamar nomor 7 di asrama tersebut, menyimpan sebuah misteri yang kerap kali memakan korban setiap penghuninya. Sampai suatu hari, tepatnya pada saat tahun ajaran baru, ada 7 anak SMA dari angkatan dan alasan yang berbeda-beda untuk pindah dan menempati kamar nomor 7 tersebut. Siswa-siswa tersebut tentunya tidak mengetahui rumor-rumor pada kamar nomor 7. Selama tinggal di sana, awalnya mereka kesusahan dan dalam berteman dengan sesama. Tapi seiring jalannya waktu, banyak kejadian-kejadian aneh yang mempererat pertemanan mereka. Terlalu banyak kejanggalan yang mereka alami, membuat mereka penasaran dan mulai mencari tahu kebenarannya. Setelah menyatukan tiap potongan puzzle teka-teki, misteri yang selama ini sudah berusaha ditutupi serapi mungkin akhirnya terbongkar juga dalam dibalik setiap kejadian janggal yang menimpa para penghuni kamar nomor 7. Unsur intrinsik. Tema novel Kamar 7 oleh Hazahra mengangkat beberapa tema yang sangat terlihat dari awal sampai akhir cerita. Salah satu tema tersebut adalah misteri dan horor. Dalam novel tersebut terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh utama kita. Peristiwa tersebut membawa hawa misterius, di mana setiap tokoh selalu dibuat bertanya-tanya tentang keanehan peristiwa yang terjadi.
Berpasangan dengan elemen misteri tersebut adalah aspek horor. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak hanya sekedar membawa misteri, tetapi peristiwa tersebut juga dapat mengeluarkan ketakutan dari para tokoh. Selain misteri dan horor, novel ini juga menunjukkan bahwa pentingnya persahabatan. Tokoh-tokoh utama menunjukkan bahwa dengan persahabatan mereka dapat menghadapi semua tantangan dan bahaya, memecahkan misteri dari kamar nomor 7 dengan mendukung satu sama lain. Keberanian juga merupakan salah satu tema yang ditunjukkan dalam novel ini. Keberanian dari tokoh-tokoh untuk menghadapi bahaya adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam terpecahnya misteri kamar nomor 7 dan berakhirnya teror yang memakan banyak korban di kamar nomor 7. Pelajaran terbaik dari novel ini adalah kekuatan persahabatanlah yang membuat para tokoh dapat tetap kuat dan dalam menanggapi hal-hal yang menakutkan dan berbahaya. Tokoh dan penokohan. Novel Kamar Nomor 7 memiliki 7 tokoh utama, yaitu Mahesa, Vegan, Januari, Gentala, Gemma, Leo, dan Raja. Selain ketujuh tokoh utama tersebut, terdapat juga tokoh pembantu yaitu Farhan, yang merupakan teman dari Leo dan Raja dari luar kamar nomor 7, Sela, teman kerja kelompok Leo dan Raja, dan Pak Adi, pemilik asrama Maitra Boarding High School. Penjelasan tokoh. Mahesa memiliki sifat baik, pintar, tegas, dan mudah marah. Mahesa adalah siswa kelas 3 SMA yang berusia 18 tahun dan berasal dari Jakarta. Mahesa adalah salah satu siswa yang menempati kamar nomor 7. Seiring jalannya cerita, Mahesa menunjukkan karakter yang tegas, baik itu dalam menanggapi rumor-rumor yang tercantum pada kamar nomor 7 dan misteri yang mengelilingi kamar nomor tersebut. Ia juga menunjukkan kepintaran dalam membantu teman-temannya memecahkan misteri dan peristiwa yang terjadi. Mahesa juga mudah marah dan terpicu karena pada hari pertama bertemu teman barunya, ia terpicu oleh Leo yang akhirnya bertengkar dengan Mahesa karena hal yang sepele. Vegan memiliki karakter yang peduli, bijaksana, dan berani. Vegan adalah siswa kelas 2 SMA yang berasal dari Padang dan berusia 17 tahun. Vegan merupakan sosok yang penuh misteri. Dia jarang berbicara dan tidak banyak yang diketahui tentang masa lalunya. Vegan tidak banyak bicara dan lebih memilih untuk menyendiri. Dia hanya berbicara ketika diperlukan dan lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Vegan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan sering memberikan nasihat pada teman-temannya. Tokoh yang ketiga yaitu Januari. Januari memiliki karakter yang pintar dan optimistik. Januari adalah siswa Maitra Boarding High School yang berusia 17 tahun dan menempati bangku kelas 2 SMA. Januari berasal dari Yogyakarta. Januari adalah murid yang pintar. Ia mampu membantu teman-temannya dalam memecahkan misteri dari kamar nomor 7 dan dalam menghadapi bahaya-bahaya. Januari juga memiliki sifat yang optimistik. Ditunjukkan pada saat menanggapi situasi di mana ia dan teman-teman sekamarnya dijauhi oleh teman-teman lainnya. Gentala memiliki sifat yang berani, peduli, kuat, dan tegas. Gentala berasal dari Bandung. Ia menempati bangku kelas 2 SMA dan berusia 17 tahun. Gentala tidak takut untuk menghadapi bahaya dan selalu siap untuk melindungi orang lain. Gentala sebenarnya memiliki hati yang lembut dan peduli terhadap orang lain. Dia selalu berusaha untuk membantu teman-temannya, meskipun tidak selalu menunjukkan secara langsung. Gemma memiliki karakter yang mandiri, baik hati, cerdas, dan pemberani. Gemma menduduki bangku kelas 2 SMA dan berusia 17 tahun. Gemma berasal dari kota Bandung. Gemma adalah sosok yang mandiri dan tidak suka bergantung pada orang lain. Dia selalu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak ingin merepotkan orang lain. Di balik sifatnya yang misterius dan pendiam, Gemma memiliki hati yang baik. Dia selalu berusaha membantu orang lain dan membutuhkan bantuannya. Gemma adalah sosok yang cerdas dan pintar. Dia selalu berpikir dengan logis, rasional dalam menyelesaikan masalah. Dia juga memiliki kemampuan untuk memecahkan kode dan misteri. Leo memiliki karakter yang mudah marah, insecure, dan tangguh. Leo berusia 17 tahun dan berada di kelas 1 SMA. Ia berasal dari Surabaya. Leo adalah orang yang mudah marah apabila sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti pada awal bertemu dengan temannya, ia bertengkar dengan Mahesa yang karena ingin tempat tidur yang sama. Tetapi di balik sifatnya tersebut, Leo sebenarnya memiliki banyak ketidaknyamanan dan kesepian.
Raja memiliki karakter yang berpendirian, bijaksana, dan setia. Raja berusia 17 tahun dan berasal dari Jakarta. Raja menduduki kelas 1 SMA. Raja setia pada teman-temannya dan selalu berusaha untuk menepati janjinya. Raja memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah goyah. Dia selalu mengikuti apa yang dia yakini dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Farhan memiliki sikap karakter yang baik hati dan ramah. Farhan adalah teman dari Leo dan Raja. Mereka bertemu pertama kali pada saat mengerjakan tugas kelompok. Tidak seperti siswa yang lain, Farhan adalah salah satunya yang mau berbicara dengan penghuni kamar nomor 7. Ia bahkan membantu Leo dan Raja dalam memberikan sebuah jawaban tentang rumor-rumor kamar tersebut. Sheila memiliki karakter yang kasar dan judes. Sheila adalah teman sekelompok dari Leo dan Raja. Interaksi pertama Sheila dengan mereka sangatlah baik. Ia menunjukkan sikap yang sangatlah tidak baik. Ia menunjukkan sikap yang kasar dan dalam perkataannya. Pak Adi memiliki karakter yang penuh misteri dan jahat. Pak Adi merupakan penjaga dari asrama. Pada awalnya, Pak Adi terlihat seperti orang yang ramah dan bijaksana, tetapi di baliknya, Pak Adi adalah orang yang jahat dan memiliki niat yang tidak baik. Alur ceritanya adalah maju. Cerita utamanya yaitu kita mengikuti pengalaman sehari-hari yang dialami oleh ketujuh penghuni kamar nomor 7. Diceritakan juga peristiwa-peristiwa janggal yang dihadapi oleh ketujuh siswa tersebut dan bagaimana mereka mengatasinya. Kita juga mendapatkan sudut pandang masing-masing dari mereka terkait dengan misteri yang terjadi dan bagaimana mereka menyelesaikan tantangan berbahaya. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, karena penulis menceritakan kisah novel dari percakapan dan tindakan yang dilakukan oleh setiap karakter. Setting waktu yang digunakan adalah pagi, siang, dan sore. Setting waktu pagi digunakan pada saat ketujuh siswa tersebut bangun pagi sebelum berangkat ke sekolah. Setting waktu siang digunakan dalam banyak peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Selain itu, banyak percakapan antar tokoh yang terjadi dalam setting waktu siang. Untuk setting waktu sore, kebanyakan digunakan untuk kejadian-kejadian di mana elemen horor berperan. Setting tempat yang digunakan adalah asrama, sekolah, kantin, rumah Pak Adi, dan banyak lagi. Amanat. Yang pertama, persahabatan. Persahabatan yang kuat dapat membantu kita dalam melewati berbagai rintangan dan kesulitan. Kita harus saling membantu dalam mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Keberanian, kita harus berani dalam menghadapi rasa takut dan rintangan. Kita tidak boleh menyerah pada rasa takut dan harus terus berjuang mencapai tujuan kita. Keteguhan hati, kita harus memiliki keteguhan hati dalam mencapai tujuan. Kita tidak boleh mudah menyerah dan harus terus berusaha meskipun banyak rintangan yang menghadang. Keikhlasan, kita harus belajar untuk ikhlas menerima kenyataan. Ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan kita harus belajar untuk menerimanya dengan lapang dada. Cinta dan kasih sayang dapat membantu kita dalam melewati berbagai rintangan. Kita harus saling menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang pada orang-orang di sekitar kita. Pertumbuhan dan perkembangan diri, kita harus terus belajar dan berkembang. Kita harus belajar dari pengalaman dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan dan kematian, kita harus menghargai hidup dan menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Kita juga harus belajar tentang arti kematian dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kepercayaan, kita harus percaya pada diri sendiri dan pada orang lain. Kita juga harus percaya bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari diri kita. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, kita harus berani untuk melawan ketidakadilan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Kamar 7 karya Hazahra merupakan sebuah bacaan yang penuh misteri, horor, dan nilai-nilai kehidupan. Hazahra menggunakan gaya bahasa yang deskriptif, naratif, dan baku untuk menceritakan kisah 7 murid dalam memecahkan misteri kamar nomor 7. Cerita ini dikemas dengan menarik dan penuh suspense, sehingga membuat pembaca penasaran dan terus membaca. Hazahra juga menggunakan majas, dialognya natural, dan humor untuk memperindah bahasanya dan membuat cerita lebih menarik. Dia juga menyelipkan banyak moral dan nilai-nilai kehidupan dalam ceritanya untuk memberikan pelajaran pada para pembaca. Secara keseluruhan, Kamar nomor 7 merupakan sebuah bacaan yang menghibur, menegangkan, dan penuh makna.
Gaya bahasa yang digunakan Hazara sangatlah efektif dalam menciptakan cerita yang menarik dan penuh pelajaran hidup. Penilaian kelebihan novel ini. Yang pertama, cerita yang menarik dan penuh suspense. Novel ini mampu membuat pembacanya penasaran dan ingin terus membaca dan mengetahui kelanjutan ceritanya. Yang kedua, karakter yang relatable. Tokoh-tokoh dalam novel ini itu memiliki sifat yang relatable dengan pembaca, sehingga membuat mereka mudah terikat dengan cerita. Gaya bahasa yang mudah dipahami. Hazara menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh kalangan. Yang keempat, penuh nilai-nilai moral. Novel ini menyelipkan banyak nilai-nilai moral dan kehidupan yang dapat dipelajari oleh para pembaca. Dan yang terakhir, membangun suasana yang mencengkamkan. Hazara mampu membangun suasana yang mencekam dan menegangkan melalui deskripsi yang detail dan penggunaan majas yang tepat. Kekurangan. Yang pertama, alur cerita terkesan lambat di beberapa bagian. Ada beberapa bagian cerita yang terasa lambat dan kurang menarik. Ending yang kurang klimaks. Ending cerita terasa kurang klimaks dan terkesan terburu-buru. Yang ketiga, beberapa plot hole. Ada beberapa plot hole dalam cerita yang kurang dijelaskan dengan baik. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Ada beberapa kata-kata yang kurang sopan yang digunakan oleh beberapa karakter. Penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari novel ini adalah Hazara menceritakan kisah yang kompleks dan mendalam dan menjunjung nilai persahabatan, kepedulian, keberanian, dan kerjasama. Selain itu, novel ini membawa elemen misteri dan horor yang dicampur dengan humor dan cerita kehidupan sehari-hari seorang siswa yang tinggal di asrama. Cerita ini dikemas dalam konflik dan petualangan yang penuh misteri dan horor. Manfaat novel. Yang pertama, sebagai hiburan, novel ini menawarkan hiburan bagi para pembaca dan ceritanya yang menarik dan penuh suspense. Pembaca akan diajak untuk mengikuti petualangan teman-teman pada kamar nomor 7 dalam memecahkan misteri kamar nomor 7. Edukasi. Novel ini juga mengandung nilai-nilai edukasi bagi para pembaca. Pembaca dapat belajar tentang persahabatan, keberanian, dan keteguhan hati, keikhlasan, cinta, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Dan yang terakhir, pengembangan moral. Novel ini juga dapat membantu mengembangkan moral para pembaca. Pembaca akan diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita, seperti tentang keberanian, persahabatan, dan cinta. Sasaran dari novel Kamar Nomor 7 adalah yang pertama, remaja yang dewasa dan muda. Novel ini mengangkat tema yang relatable dengan remaja dan dewasa muda, seperti persahabatan, cinta, dan pencarian jati diri. Yang kedua, penggemar genre misteri dan horor. Novel ini penuh dengan misteri dan horor yang menegangkan dan penuh suspense. Yang ketiga, pembaca yang ingin membaca cerita yang penuh makna. Novel ini menyelipkan banyak nilai-nilai moral dan kehidupan yang dapat dipelajari oleh para pembaca. Yang keempat, pembaca yang ingin merasakan sensasi membaca yang berbeda. Novel ini menggunakan gaya bahasa yang deskriptif dan detail, sehingga membuat pembaca mudah terkait dengan cerita. Yang kelima, pembaca yang ingin mendukung karya penulis Indonesia. Hazara adalah seorang penulis Indonesia yang berbakat. Dengan membaca novel ini, Anda dapat membantu mendukung karyanya dan mendorong untuk terus berkarya. Saran, alur cerita. Mempercepat alur cerita di beberapa bagian yang terasa lambat, memberikan lebih banyak klimaks di akhir cerita, menjelaskan plot hole yang ada dalam cerita, karakter, memperdalam karakter-karakter dalam cerita, dan memberikan lebih banyak backstory untuk karakter-karakter utamanya. Gaya bahasa, mengurangi penggunaan kata-kata yang tidak sopan, dan untuk tambahannya memberikan lebih banyak detail tentang misteri kamar nomor 7 dan menambah lebih banyak unsur horor dalam cerita. Pesan, novel Kamar Nomor 7 oleh Hazara mengajarkan kisah yang penuh misteri dan horor, yang tak hanya menghibur tetapi juga syarat makna. Novel ini mengajak pembacanya untuk merenungkan berbagai nilai moral dan kehidupan, seperti pentingnya persahabatan, keberanian, dan keteguhan hati, keikhlasan, cinta, dan kematian. Kisah 7 siswa yang dalam memecahkan misteri Kamar Nomor 7 dikemas dengan gaya bahasa yang menarik dan suspense.
membuat pembaca penasaran untuk terus mengikuti kelanjutan ceritanya. Hazara menghadirkan karakter-karakter yang relatable dan karakter yang relatable dengan sifat dan permasalahannya, sehingga mudah bagi pembaca untuk terkait dengan cerita. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti alur cerita yang terkesan lambat di beberapa bagian dan ending yang kurang klimaks, novel ini tetap worth to read bagi para penggemar genre misteri dan horor. Novel ini juga memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi para pembaca tentang pentingnya menghargai persahabatan, berani dalam menghadapi rintangan, dan menjalani hidup yang dengan penuh makna. Kesan novel Kamar Nomor 7 karya Hazara memberikan kesan yang mendebarkan, menegangkan, dan penuh misteri. Hazara mampu membangun suasana yang mencekam dan penuh suspense melalui deskripsinya yang detail dan menggunakan majas yang tepat. Hal ini membuat saya penasaran dan ingin terus membaca untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. Cerita yang menarik dengan penuh teka-teki membuat saya tidak bisa berhenti membaca. Saya ingin tahu siapa dalang dibalik semua kejadian aneh di Kamar Nomor 7 dan apa motifnya. Hazara juga menyelipkan humor di beberapa bagian cerita, sehingga membuat cerita tidak terlalu tegang dan terasa lebih menghibur. Karakter-karakter yang relatable membuat saya mudah terkait dengan cerita. Saya merasa simpati dengan Reina dan teman-temannya yang harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya dalam memecahkan misteri Kamar Nomor 7. Gaya bahasa yang mudah dipahami membuat novel ini mudah dibaca dan dinikmati oleh semua kalangan. Hazara menggunakan bahasa baku yang tidak terlalu rumit sehingga saya dapat memahami ceritanya dengan baik. Nilai-nilai moral yang disampaikan dalam cerita membuat saya terkesan. Novel ini mengajarkan tentang pentingnya persahabatan, keberanian, keteguhan hati, dan cinta. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan novel Kamar Nomor 7. Novel ini penuh dengan misteri, horor, humor, dan nilai-nilai moral yang berharga. Saya merekomendasikan novel ini kepada para penggemar genre misteri dan horor yang ingin membaca cerita dan menegangkan dan penuh makna. Sekian dari saya, terima kasih.